Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stethoscope Story. Episode kali ini kita kedatangan tamu dari program pendidikan dokter spesialis ortopedi, Bang Dr. Bukman Hakim. Selamat datang, Bang. Siap. Sehat, kan? Alhamdulillah. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mengikuti program ini, video podcast ini bakalan kami arahkan kepada adik-adik yang lagi sekolah di SMA yang sedang menyiapkan dirinya untuk kuliah. Sehingga nanti cerita-cerita kita tentang perjuangan para dokter, baik itu dokter muda, dokter spesialis, yang kemudian nanti bisa bercerita, teman-teman bisa jadi dapat gambaran. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih, Bang Saim ya panggilannya. Oke, oke. Kita dari program barunya ini episode kedua. Sebelumnya cerita dulu deh, Bang Saim itu besar kecil dan besarnya di mana sih? Saya kecil dan besarnya itu di Padang Panjang. Dari Padang Panjang. Kota Dingin, Padang Panjang. Sejak lahir di sana? Lahir di sana. Sampai itu. Oke, berarti background pendidikan orang tua dokter juga? Enggak juga ya? Orang tua backgroundnya dulu. Oh, guru, oke. Terus kepikiran dulu cita-cita jadi dokter mulai dari kapan tuh, Bang? Gimana cara jadi dokter? Gitu, Awalnya. di awalnya. Terus gimana memilihmu? Jadi kebetulan saya anak keempat dari 4 saudara. Oke. Saya laki satu-satunya. Nah, orang tua ngizinin saya keluar dari Padang. Oke. Boleh kuliahnya kan dari Padang. Saya mau tuh sebenarnya teknik industri di PB. Udah coba di bimbel beberapa kali tes, alhamdulillah jebol. Oke. Nah, pas ketemu sama kan di bimbel itu ada apa namanya yang kayak BK itu, Bang. Nah, diarahinnya kan untuk ngambil itu tetap industri sama pertambangan. Yang pertama ke industri, kedua pertambangan itu kan ada kedokterannya. Lapor sama orang tua. Saya bisa nih ngambil ini industri soal pertambangan. Terus orang tua bilang, jangan ada keluar Padang, di Padang aja. Nah, oke. Ini ayah atau ibu, Bang? Ayah. Nah, di Padang aja lah. Akhirnya, oke, saya ambil teknik kan. Jangan teknik kedokteran lah, katanya. Tanya orang tua. Orang tua. Jadi itu kan. Saya itu saya bilang juga, saya mikirin itu gue belajar rutin setiap hari. Itu Bang Saim nggak itu? Nggak, bukan orang yang seperti itu. Saya tipikalnya orang fisikal. Lebih senang menghitung. Nah, matematik lah buatnya. Lebih senang menghitung, mengira-ngira daripada membaca, terus memahami, kemudian menjelaskan orang itu agak susah bagi saya sebenarnya. Jadi, singkat cerita, disuruh ngambil nyari Padang aja. Apa yang di Padang? Ya. Saya ngambil teknik, nggak boleh juga. Disuruh nama kedokteran. Jadi pilihan pertama kedokteran. Jadi hasilnya karena disuruh kedokteran, dan lah saya ikuti orang tua kedokteran. Pas konsultasi di bimbel, dibilangnya ambil kedokteran 4 pertama, udah yang kedua. Saya sampaikan lagi sama orang tua. Disuruhnya balik, undan pertama, undan kedua. Oh, kedokteran dua-duanya. Suruhnya gitu. Aduh, ini alamat gak sekolah saya nanti gitu. Kalau nggak lulus ya. Alhamdulillahnya, akhirnya di terakhir itu saya milihnya kedokteran pilihan pertama, pilihan keduanya atau kedokteran gigi. Di USU. Oh, USU. Belum ada nih di USU. Itu pilihan saya waktu itu. Dan Allah kan terus di akuntan. Ini takdir baik atau takdir yang masih? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik, insyaallah. Oke, berarti termasuk kekeh juga ya orang tua Bang Saim ya untuk ngambil di kedokteran ya. Kira-kira kenapa? Dia ini sebenarnya kedua orang tua, Bang. Dari mereka itu berpikir keluarganya belum ada kesehatan. Nah, dia berdua guru, orang tuanya tani.
Nah, yang orang tua dari ibu awalnya dulu, tapi dia luas karena adiknya banyak 9 orang yang harus nafkahinnya. Dia di taman ladang gitu. Nah, jadi guru itu gajinya kecil. Itu cameo dari kakek saya dari ibu. Tadi cerita tentang PPDS-nya udah, tentang satunya udah. Sekarang kita pengen minta saran dari Bang Cain. Adik-adik yang gak cocok masuk FK. Adik-adik yang cocok masuk FK. Seperti apakah saya ingin ketika misalkan itu ada di saya, ya saya nggak usah ambil FK. Sebenarnya kalau nggak cocok masuk FK cuma satu. Oke. Dari hasil pemeriksaan di sini nggak cocok, nggak masuk. Buta warna. Oh, butuh warna. Selebihnya boleh-boleh aja. Oke aja. Apa aja dia boleh-boleh aja. Pada perjalanan dia satu yang berhenti nggak? Dia satu yang lain. Kan biasanya apa? Biasanya karena satu, mungkin seperti saya tadi di awal, yang suruh sekolah orang tua. Nah, tapi dia denialnya malah berubah ke pemberontakan, sehingga dia permintaannya adalah berhenti dan pindah gitu. Itu yang dasar yang saya lihat sebenarnya. Tapi kalau yang lainnya berhenti dari kedokteran, mungkin dia lulus sekolah kedinasan. Nah, lulus sekolah kedinasan, sehingga menurutnya ini lebih menjamin masa depannya. Kalau dia bukan siapa-siapa di kedokteran gitu. Kan kalau di kedokteran ini ada istilah itu juga. Kalau kita bukan siapa-siapa, tentunya kan berat dengan siapa-siapa. Oh gitu ya? Iya. Oke. Oke, itu terima kasih Bang Cain atas nasihatnya. Ini buat adik-adik yang sekarang sedang bercita-cita pengen jadi dokter. Satu cuma satu untuk yang dihindari buta warna. Iya, betul. Coba aja deh daftar dan berjuang keras untuk kemudian bisa lulus di kedokteran. Dan kayaknya siap pindah nanti juga tinggal. Sekarang udah pakai grading kan? Pakai grade gaji orang tuanya berapa, itu SPP-nya aman ya. Kalau negeri aman lah. Kayaknya waktu kuliah orang sekitar pada kantor juga ternyata kecil apa Di kuliah itu daripada anak MIPA anak MIPA itu 1.250.000, kami cuma 1.050.000. Nah, semesternya semester gitu ya. Jadi nggak melulu tentang uang gitu ya. Kalau teman-teman memang pengen punya tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya jadi dokter, ya udah coba aja dan siapin dirinya untuk bisa lulus di FK. Oke, terima kasih Bang Cip atas waktunya. Mohon maaf kalau suguhannya kurang. Oke, barangkali itu sampai jumpa lagi teman-teman di Stethoscope Story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.